Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik yang terkasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita akan mengadakan ibadah 25 Juli 2021. Sebelum kita memulai ibadah, saya atas nama majelis akan menyampaikan beberapa penekanan dari berita gereja. Yang pertama, tentang Satgas COVID-19 GKJ Bandung. Majelis GKJ Bandung sudah menetapkan Satuan Tugas COVID-19 GKJ Bandung dan sudah mulai bekerja. Adapun tugas dari Satgas ini adalah membantu jemaat yang bermasalah ataupun terpapar ataupun terkendala untuk mendapatkan bantuan pelayanan. Dan ini juga dipersilahkan jemaat yang lain juga dapat memberikan informasi untuk pelayanan dari Satgas ini. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghubungi Satgas ini melalui ketuanya Bapak Penatua Pitoyo Wahyono atau bisa juga melalui ketua wilayah masing-masing. Yang kedua, informasi website GKJ Bandung. GKJ Bandung sudah mempunyai website yang bernama gkjbandung.org. Bapak Ibu sekalian dapat melihat dan mencari informasi tentang GKJ Bandung melalui website ini. Untuk yang ketiga adalah pendataan warga. Majelis masih memberi waktu dan kesempatan kepada jemaat yang belum melakukan updating data warga. Adapun link Google Form, Bapak Ibu bisa lihat atau klik dari berita gereja yang disampaikan melalui WA Center. Yang keempat, berita tentang peringatan atau perayaan
hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun RI, dan juga bulan keluarga. Panitia hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun NKRI, dan juga bulan keluarga sudah dibentuk, yaitu wilayah Muara Rajen bersama dengan Rekriwa. Dipersilahkan Bapak Ibu nanti boleh mengikuti apa yang sudah direncanakan dan Bapak Ibu bisa melihat informasinya melalui WA Center. Yang kelima adalah kelompok pelayanan atau Pokyan. Saat ini Majelis GKJ Bandung sudah membuka dan membentuk kelompok-kelompok pelayanan yang sesuai dengan minat ataupun keinginan Bapak Ibu sekalian. Informasi lebih lanjut tentang kelompok pelayanan ini dapat dilihat dari WA Center maupun dapat menanyakannya kepada Majelis GKJ Bandung. Untuk yang bertugas hari ini, pelayan firman akan dibawakan oleh Vikaris Julia Indah Pramudianti, song leader oleh Saudari Wulan, pengiring pujian oleh Saudara Patria, dan mengisi pujian oleh paduan suara Grace Voice. Demikian berita gereja dan informasi yang bisa kami sampaikan. Mari kita saat ini memulai ibadah kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Situasi dunia ini memang banyak tantangan dan masalah. Saat badai kehidupan semakin tak menentu, ingatlah ada Tuhan Yesus yang selalu menopang. Berimanlah di tengah badai. Mari kita awali ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 dengan judul Hai Mari Sembah. Perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia nama-Nya, takhta-Nya megah. Hai masyurkanlah keagungan-Nya, cahaya terang itu jubah-Nya, gemuruh suara-Nya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Marilah kita awali ibadah minggu ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dari PKJ 285, bait yang pertama dan yang kedua, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup
cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat yang terkasih, saat ini bersama-sama kita akan kembali mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang terkasih, setiap minggu kita selalu diingatkan oleh hukum kasih ini. Bagaimana kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama kita melihat diri kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri? Terlebih apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan, Sang Pemberi kehidupan bagi kita? Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kehidupan kami. Di hadapan-Mu Bapa kami memohon pengampunan. Ketika kami masih sering mendukakan hati-Mu, mendukakan hati sesama kami. Ketika kami masih dengan sengaja maupun tidak sengaja melukai sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni setiap kami, memulihkan setiap kami, dan juga senantiasa memberi perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ampun. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari NKB 138, bait yang pertama dan yang kedua, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersih
Setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku sekam. Hapuskanlah semua dosamu, jadikanlah ku milikmu tetap. Pada saat ini Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang diambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang kedua yang demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan kepada kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian responsoria dari Kidung Jemaat 436 bait yang pertama dan yang kedua, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau akan menang. Jemaat yang terkasih, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami, anak-anak-Mu bersatu hati menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Dan hamba-Mu yang pagi ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan mampukan, dan juga di dalam keterbatasannya, biarlah segala sesuatu yang boleh disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami siap Tuhan menerima sabda firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Injil Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21 yang demikian. LAI memberikan perikop ini judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin.
Jemaat yang terkasih, bicara tentang beriman di tengah badai, tentu bagi kita semua tema ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang saat ini kita alami. Di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia. Corona ini adalah salah satu dari berbagai badai yang dihadapi manusia. Selain Corona, COVID-19, masih ada banyak sekali badai-badai lain di dalam kehidupan setiap kita. Misalnya, badai krisis ekonomi, badai bencana alam, badai penyakit pandemi seperti saat ini, tetapi juga badai-badai yang lain yang dialami oleh setiap kita, masing-masing individu, yang tentu saja tidak sama dengan orang lain. Badai keuangan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga, badai sakit penyakit yang dihadapi oleh setiap individu, badai keharmonisan hubungan suami istri, badai kehancuran relasi pertemanan, dan masih banyak lagi badai-badai kehidupan yang kita alami. Lantas kemudian bagaimana iman itu membantu kita menjalani kehidupan di tengah badai ini? Bagaimana iman itu membantu kita di dalam berbagai persoalan dan masalah? Jika iman adalah sikap percaya, maka bagaimana hal itu diwujudkan di dalam tindakan? Jemaat yang terkasih, badai hidup atau masalah dan kesulitan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah penguasaan diri atas segala keinginan. Dan yang kedua adalah kesempatan jatuh dalam godaan. Ketika seseorang mengalami masalah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya, tindakan yang sengaja dilakukannya, maka itu kemudian menjadi wajar jika dia harus menanggung dampak atau ganjaran dari tindakannya. Sebaliknya, jika seseorang mengalami masalah sebagai akibat dari tindakan baik yang dilakukannya, misalnya kejujuran, keadilan, kemudian juga kebenaran yang dilakukannya, maka di tengah masalahnya, ia akan mengalami pertumbuhan iman. Masalah yang dihadapi ini menjadi ujian, ketahanan bagaimana sikap percaya kita pada kuasa Allah itu sendiri. Jemaat yang terkasih, melalui bacaan kita hari ini, kita bersama-sama akan belajar bagaimana mengelola sikap percaya di dalam beriman, sekalipun kita berada di tengah berbagai badai persoalan. Narasi Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama dan yang ke-21 ini menceritakan dua kisah yang berbeda, tetapi keduanya ini bicara tentang kuasa Yesus yang melampaui segala akal dan juga pikiran kita, pikiran manusia. Kisah di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 ini menunjukkan banyak orang yang mengikuti Yesus sejak dari Kapernaum. Mereka terpikat karena melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang sakit. Orang banyak di sini menunjukkan orang-orang yang berasal dari Galilea, pengikut-pengikut Yesus dari Galilea, dan jumlahnya ribuan. Dikatakan di sana kira-kira 5.000 orang laki-laki. Artinya masih ada perempuan dan juga anak-anak yang tidak terhitung di sana. Ketika hari sudah mulai sore, kita bisa melihat bersama, Yesus melihat orang-orang ini sudah mulai letih, sudah mulai capek, lelah, dan mungkin juga para murid, bahkan Yesus sendiri pun juga sudah merasa lelah dan kelaparan. Di sini Yesus tergerak untuk memberikan makan, memberikan kekuatan, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Menarik sekali bahwa dalam kisah ini Yesus mengambil inisiatif
di dalam mengemukakan masalahnya kepada murid-muridnya. Biasanya para murid yang mengemukakan masalah kepada Yesus. Tapi kali ini Yesus yang mengambil inisiatif untuk mengemukakan masalah kepada murid-muridnya. Yaitu ketika Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Penulis Injil Yohanes menyatakan bahwa Yesus ingin mencobai Filipus kalau kita baca di ayat tadi. Mencobai itu sering dimaknai sesuatu yang negatif. Tetapi di dalam bacaan kita hari ini, mencobai itu dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Yang kemudian memberi kesempatan untuk menunjukkan iman. Artinya, pertanyaan Yesus kepada Filipus ini bertujuan untuk mengetahui seberapa dalamnya iman Filipus kepada Yesus. Apakah Filipus mempunyai iman yang besar? Apakah Filipus mengandalkan Yesus sebagai Allah yang maha bisa melakukan segala sesuatu? Tetapi Filipus menjawab dengan keraguan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Jawaban Filipus ini menunjukkan pandangan Filipus itu terbatas kepada roti duniawi. Seperti yang biasa kita lakukan. Pandangan kita sebagai manusia seringkali hanya terbatas kepada hal-hal duniawi. Kita memandang kuasa Allah hanya terbatas di dalam hal-hal duniawi saja. Andreas menanggapi apa yang Yesus sampaikan dengan melihat apa yang bisa dijadikan sebagai solusi atas masalah kelangkaan makanan yang sedang dihadapi mereka. Ia mengatakan bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bagian yang menarik adalah anak ini mempunyai kesadaran dan punya kerelaan untuk membagikan semua bekalnya. Semua bekal yang dia bawa selama sehari. Jika anak-anak itu membutuhkan 5 roti dan juga 2 ikan, tentu saja orang dewasa akan membawa bekal yang lebih dari itu, lebih banyak dari itu. Artinya orang-orang yang mengikuti Yesus ini, mereka mengikuti Yesus dengan membawa bekalnya masing-masing. Hanya saja hati mereka tidak tergerak oleh belas kasih untuk berbagi. Hanya anak kecil ini yang memiliki kebiasaan baik untuk berbagi di tengah kekurangan yang sedang dihadapi. Yesus memakai momen kebaikan anak kecil ini untuk menjadi jalan berkat bagi ribuan orang. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang itu duduk. Nah, di sini Yesus kembali ingin melihat seberapa besar iman para murid saat itu. Ketika mereka duduk, Yesus mengucap syukur atas makanan dan membagi-bagikan makanan itu kepada orang banyak. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus itu memegang kendali di dalam semua situasi. Begitu juga di dalam situasi kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, Yesus tidak hanya mengambil inisiatif di ayat yang kelima, tetapi juga bertindak dengan memberi mereka makan. Jadi tidak berhenti di inisiatif saja, tetapi juga melakukan sesuatu untuk kebaikan orang banyak itu. Seolah-olah Yesus menjadi tuan rumah yang baik hati dan menjamu tamu-tamunya secara berkelimpahan. Bukti berkelimpahan, karunia yang Allah berikan, ini ketika orang-orang yang makan dengan kenyang dan masih sisa 12 bakul penuh. Di sana Yesus mengatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak terbuang. Mengumpulkan sisa makanan ini adalah hal biasa di dalam sebuah perjamuan Yahudi. Tetapi dalam situasi ini, mengumpulkan makanan itu digunakan untuk menunjukkan betapa berkelimpahannya berkat dari Allah yang telah diberikan
untuk mengenyangkan mereka. Tindakan yang Yesus lakukan ini membuat banyak orang merasa terheran-heran. Mereka terkesan oleh kehebatan Yesus. Pengalaman mereka melihat mukjizat, baik itu mukjizat penyembuhan atas orang sakit maupun mukjizat kelimpahan makanan yang sedang mereka alami, ini membuat mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah nabi dan raja yang mereka nantikan untuk bangsa Yahudi. Sedangkan karunia yang Yesus miliki itu melebihi, melampaui karunia para nabi dalam tradisi Yahudi. Kisah berikutnya di ayat 16 sampai dengan 21 adalah pengalaman para murid menanggapi angin danau yang bergelora. Dan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Saat itu para murid, kita lihat bahwa mereka terlebih dahulu pergi meninggalkan Yesus. Mereka pergi tanpa Yesus. Sepertinya para murid itu tidak sabar menunggu Yesus untuk kembali. Karena hari sudah semakin malam, akhirnya mereka memutuskan mereka pergi untuk menyeberang ke Kapernaum tanpa Yesus. Kemudian ketika badai menerjang, mereka tersadar bahwa mereka membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan mereka di dalam badai ini. Malapetaka yang dihadapi para murid di tengah-tengah badai ini sama seperti keadaan kita ketika kita tidak berada di dalam dekat Allah, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita berada di dalam kelemahan kita. Untunglah pengharapan itu datang. Mereka melihat Yesus dari kejauhan, mendatangi mereka kira-kira jaraknya sekitar 2 atau 3 mil. Tindakan Yesus berjalan di atas air ini tentu sangat membuat para murid itu terheran-heran, bahkan takut. Di tengah ketakutan para murid, Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Kalimat ini ingin menunjukkan bahwa kehadiran Yesus itu mendatangkan ketenangan bagi setiap murid-muridnya, bagi setiap kita. Sekalipun Yesus tidak secara fisik hadir saat para murid itu mengalami badai di atas perahunya, tetapi Yesus selalu hadir tepat waktu. Dia menolong di saat yang tepat. Sekalipun para murid meninggalkan Yesus dengan sengaja, tetapi karena kasih dan juga perhatian Yesus yang begitu besar terhadap para murid, Yesus tetap memaafkan, bahkan menguatkan para murid di saat ketakutan melanda mereka. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita pahami dari kisah di dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengar bersama. Poin yang pertama, di tengah banyak orang yang kelaparan dan juga belum ada persediaan makan, Tuhan Yesus menyatakan mukjizat dengan mengenyangkan mereka. Bahkan dikatakan bahwa berkelimpahan. Kita diingatkan kembali untuk jangan takut, jangan risau, jangan pernah khawatir ketika Tuhan Yesus itu ada di sisi kita. Serahkanlah seluruh hidup kita di dalam pertolongan Tuhan. Serahkanlah setiap persoalan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kondisi kita saat ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan hati yang murni, dan andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Berikanlah ruang di dalam hidup kita agar Tuhan itu dapat berkarya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam orang-orang yang mengasihi Dia. Poin yang kedua,
Bacaan Injil kita hari ini mengingatkan kita tentang makna memberi. Dari seorang anak yang mau dengan rela memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan miliknya. Kita melihat bahwa anak kecil ini memiliki kesadaran, memiliki ketulusan, kerelaan untuk memberi, berbagi ketika menghadapi kekurangan. Memberi dengan tulus adalah cara yang terbaik untuk mensyukuri berkat Tuhan. Dengan memberi dengan tulus, kita itu tidak akan pernah menjadi miskin. Memberi tidak membuat kita menjadi miskin. Memberi dengan ikhlas tidak akan pernah membuat kita menjadi sengsara, menjadi melarat. Tidak akan pernah. Tetapi sebaliknya, pemberian yang kita lakukan dengan ikhlas akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, dan juga menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Yesus mengingatkan kita melalui anak kecil ini yang tergerak oleh belas kasihan untuk berbagi. Bagaimana dengan kita? Bukankah setiap kita itu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain? Bukankah semua yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak boleh hanya berhenti di diri kita, melainkan harus kita bagikan kepada orang lain? Ketika menjadi berkat, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita memberi berkat, kita akan diberi kelimpahan oleh Allah. Poin yang ketiga, dari kisah pengikut Yesus yang lelah dan kelaparan, juga kisah murid-murid yang ada di dalam badai, kita melihat bahwa Allah yang penuh kasih itu berkuasa di dalam diri Yesus. Dan kehadirannya itu nyata, memberikan pertolongan bagi murid-muridnya, bagi umatnya yang sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi badai kehidupan. Bahkan Yesus tetap setia sekalipun para murid-muridnya kadangkala sengaja meninggalkan Yesus untuk mengikuti pilihan dan jalannya sendiri di dalam mengatasi persoalan. Yesus memiliki waktunya sendiri. Yesus memiliki saatnya sendiri untuk memberikan pertolongan di saat umatnya menghadapi krisis, menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Mukjizat Tuhan terjadi justru karena manusia mengalami beragam kesulitan di dalam kehidupannya. Mukjizat Tuhan hadir justru ketika kita berada di tengah badai kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, penyertaan Allah dalam setiap kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini menjadikan setiap kita itu bertambah kuat di dalam iman, di dalam menjalani hidup yang berpengharapan. Iman kita menumbuhkan, iman kita tumbuh ketika kita sedang berada di dalam persoalan dan kita terhubung dengan Allah melalui doa, mengingat janji Kristus yang senantiasa menguatkan kita dan untuk kita mampu terus berpengharapan di dalam Kristus. Mari jemaat yang terkasih, kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita semakin berserah penuh kepada Tuhan. Kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Dan kita berani berbagi. Berani menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian yang diberikan oleh Grace Voice. Dipersilahkan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah
Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan segala umat percaya dari segala abad dan juga dari semua negara, mari kita memperbarui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli kita ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Mampukan kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk pemulihan dunia di tengah pandemi COVID-19, dan khususnya untuk berbagai varian baru dari virus ini yang menyerang kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh melawan pandemi ini, melewati pandemi ini dengan kekuatan dari-Mu saja. Juga untuk vaksin, kiranya Tuhan memberkati penyebaran dari vaksin ini sehingga dapat menjadi sarana pemulihan. Tuhan melancarkan pemberian vaksin bagi masyarakat. Dan saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam perjuangan melawan pandemi COVID ini. Untuk tenaga medis, untuk berbagai orang di luar sana yang berjuang dengan jerih lelahnya untuk kebaikan, untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjagai mereka, melindungi dan menguatkan mereka, memberikan kemampuan mereka untuk boleh bertahan dan mengaruniakan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gereja kami di GKJ Bandung. Kami berdoa untuk segala program dan juga rancangan kemajelisan. Kiranya Tuhan boleh menolong, dan Tuhan kiranya segala sesuatu yang diagendakan, yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia yang bertugas di dalam rangka HUT GKJ Bandung dan HUT RI yang saat ini bekerja, berkarya, melayani. Kiranya Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati pelayanan mereka ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Immanuel Wahyu Nugroho beserta dengan keluarga, untuk Bapak Pendeta Yohan Purwanto beserta dengan keluarga, untuk Bapak Pendeta Emeritus Windu Prihatmoko Hadisasono beserta dengan keluarga, untuk Bapak Pendeta Frederick Elias Talakua beserta dengan keluarga, dan juga untuk Ibu Esther beserta dengan keluarga, serta vikaris-vikaris GKJ Bandung beserta dengan keluarga, juga para majelis beserta dengan keluarganya, para pekarya, para aktivis gereja, beserta dengan keluarga masing-masing. Kami memohon ya Tuhan, Tuhan boleh memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi mereka di dalam melayani Tuhan,
di dalam bekerja, di dalam mengusahakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Berkati jagai mereka beserta dengan keluarga mereka di hari-hari ini, di hari-hari yang akan datang. Kami percaya pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKJ Bandung. Kiranya Engkau melindungi, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu ini ya Bapa. Untuk mereka yang merindukan pasangan hidup, untuk mereka yang menantikan buah hati, untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang merintis usaha, untuk mereka yang saat ini mempersiapkan pernikahan, dan juga untuk mereka, adik-adik kami yang saat ini mengikuti proses belajar online. Mampukanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka, karuniakan kesabaran, karuniakan pengharapan yang teguh, serta cukupkanlah ya Bapa segala yang dibutuhkan mereka di dalam menjalani hari-harinya. Terlebih lagi ya Bapa, kami senantiasa memohon Tuhan boleh mengaruniakan kesehatan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan juga berada di dalam proses pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Ari Wijayanti, untuk Bapak Heru Secoatmojo, untuk Bapak Ibu Sembiring, untuk Ibu Yuni Astuti Winarsih, untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk Bapak Wahyudi Prabowo, untuk Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, untuk Ibu Valentina Sutarni, untuk Bapak dan Ibu Husodo, untuk Ibu Legio, untuk Bapak Hadi Paino, untuk Bapak Warsono, untuk Bapak Wibowo Nathanael, untuk Bapak Bambang Suciati, untuk keluarga Bapak Ibu Haryanto, keluarga Ibu Lala, Bapak Andi dan Ibu Oki, untuk Ayahanda Bapak Iin, dan untuk Bapak Surya Margayani. Dan juga masih banyak sekali jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Khususnya jemaat kami terkasih yang saat ini terpapar virus COVID-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing maupun dirawat di rumah sakit secara intensif. Ya Bapa, kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau menolong dan menguatkan iman saudara-saudara kami yang sedang sakit ini ya Bapa. Engkau menguatkan iman saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Berkatilah makanan, minuman, penanganan medis, obat-obatan yang mereka minum, dan juga berbagai usaha yang bisa mereka lakukan, yang diupayakan oleh keluarga. Kami percaya Tuhan mampu memberikan kekuatan, Tuhan mampu memberikan pemulihan kesehatan, dan tentunya ya Bapa, rencana terbaik bagi jemaat-jemaat-Mu ini kami percaya ada di tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat kembali pulih, sehat, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup kami. Bapa Sang Pemilik kehidupan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Ariadne Wibowo, yang pada 21 Juli tahun 2021 kemarin Tuhan izinkan kembali pulang kepada Bapa. Kami memohon Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi keikhlasan, dan Tuhan memberi penghiburan sejati kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kepada jemaat-jemaat Tuhan sebagai teman, sahabat, dan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Ariadne Wibowo. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lainnya, yang juga belum lama ini ditinggalkan oleh keluarga mereka, orang-orang terkasih mereka. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu boleh menjaga kesehatan kami, untuk menerapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga kami dapat saling menjaga, kami dapat saling melindungi, dan kami dapat saling menolong. Ya Bapa, inilah doa syukur, doa syafaat, permohonan kami, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Adapun persembahan yang disampaikan dapat melalui persembahan langsung atau juga menyerahkan ke gereja pada waktu dan hari kerja, atau juga bisa melalui transfer ataupun melalui barcode yang sudah dapat Bapak Ibu lihat di WA Center di Berita Gereja. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4. Saya bacakan demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masukilah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari Bapak Ibu kita haturkan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bawa persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, dalam perkenan-Mu kami bersyukur padamu, kami boleh beribadah pada hari yang istimewa ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kali ini. Ya Tuhan, untuk itu saat ini juga kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan kasih dan anugerah-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan ini ya Bapa, sehingga menjadi layak untuk kami pergunakan bagi pelayanan melalui gereja-Mu. Pakailah kami juga sebagai alat-Mu untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi orang yang ada di sekitar kami dan juga dalam misi pelayanan yang lebih luas lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam kami memberi persembahan ini terhadap kekurangan kami yang membuat tidak berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Vikaris Julia Indah Pramudianti, Engkau yang pagari, bungkus dan dengan kuasa kasih dan kekuatan dari-Mu, agar di dalam pelayanan ini hanya nama Tuhan makin dimuliakan dan ditinggikan. Ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan kesediaan kami.
Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita diutus untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Berserah penuh kepada Tuhan, memperkuat iman kita kepada Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan yang ketiga. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam
Jemaat yang terkasih, ibadah minggu ini telah selesai. Dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Atas nama Majelis GKJ Bandung, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan telah bersekutu bersama dalam ibadah kali ini. Selamat menjalani minggu ini dengan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga membangun persekutuan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.